Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al Kamil yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, hadirin anak-anak kita yang mewakili pesantren Ramadan, perempuan, laki-laki tidak ada, perempuan 1, 2, 3, 4, ada 4 orang, lebih kurang. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mengisi waktu luang kita sedikit menjelang kita sholat. Ini kita sudah masuk mulai ke babak penyisihan. La tacie. Mudah-mudahan yang berada di dalam sekarang ini kita sukses nanti sampai ke akhir Ramadan dan setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak berarti kita tersisih begitu, hilang cie-cie. Kenapa? Karena nanti yang masuk ke babak final itu, yang sukses itu, yang berhasil itu memang tidak banyak, Bapak Ibu. Tidaklah banyak doh. Makanya yang dipanggil Allah itu orang beriman untuk puasa, untuk takwa. Beda tuh. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mari istiqomah selalu, jangan sampai awak terserak di jalan. Kini yang banyak jamaahnya di mall, di tampek pabukoan, buber, nah gitu. Itu ramai itu. Itu sepanjang jalan tadi datang gua ramai itu. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Bapak Ibu hadirin, panitia nitip pesan sama kita, temanya keutamaan i'tikaf dan ketentuannya. Nah, udah ada ditulis di sana itu. Keutamaan i'tikaf dan ketentuannya. Ada 2 itu. Keutamaan i'tikaf dan kedua ketentuannya ba'a. Bapak Ibu hadirin, i'tikaf itu adalah perbuatan Rasul, sunnah Nabi. Nabi selalu menghidupkan 10 Ramadan terakhir dengan i'tikaf. Awak siku ada masaji, ilmu seharusnya untuk diamalkan. Mari kita i'tikaf sama-sama. Kalau tidak ada di siku ada mungkin bisa cari tempat lain. Dia laki ada doa. Saya sejak malam berapa itu sudah mulai, malam tadi juga. Jadi kita berusaha untuk mengisinya malam ini, karena itu adalah sunnah Rasul. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid, di rumah ibadah. Tujuannya adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita ke Allah. Keutamaannya 1. Ada yang akan mencatat? Silakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Soleha. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua yang ada di belakang itu menjadi anak yang soleha. Ya, boleh diaminkan. Doa Ramadan barokah. 1.
keutamaan i'tikaf itu meraih pahala Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 malam Ramadan akhir. Nah, kinilah malam kabar ada siko Bu. 22, 23. Jadi ini sudah masuk malam yang sangat mulia. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, surah Al-Qadar itu, surah ke-97, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan apa yang diturunkan Al-Quran. Kapan? Pada malam kemuliaan, malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar, malam kemuliaan itu? Lailatul, langsung dijawab di Allah, Lailatul Qadar khair. Malam kemuliaan itu adalah khair. Malam Qadar tu, malam kemuliaan tu lebih baik, lebih utama min alfisah, dari 1000 bulan. Bapak Ibu, 1000 bulan itu para mufasir menyatakan lebih kurang 83 tahun. Jadi awak ibadah di malam Qadar itu, malam kemuliaan itu bandingannya sama ibadah dengan 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kalau sholat itu kan 27 tuh. Kalau sekali awak sholat jamaah 27 tuh. Sama 27 kali. Kini kok ibadah di malam Qadar tuh 10 Ramadan terakhir tuh itu lebih baik kata Allah dari ibadah 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Bu, leh terang Bu? Leh. Fokus ya Bu ya. Kita lah tidak lama-lama, paling 10 menit lah gitu. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai tinggal. Mari kita isi. Jadi meraih pahala di malam kemuliaan, malam Qadar. Para ulama menyatakan dalam hadis, malam Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Tanpa menghilangkan dan meninggalkan malam genap. Kau jangan malam ganjil, saya salat kau. Malam genapnya ndak lama suat tu dah. Gitu. Jadi Rasul kalau lah 10 malam Ramadan terakhir tu itu menguatkan ikat pinggang beliau. Saruang tu artinya itu meninggalkan tempat tidur lagi di rumah, itu maksudnya. Berdiam di masjid. Jadi ibu-ibu boleh ikut i'tikaf, boleh selagi memenuhi ketentuan dan syarat. Syaratnya 1, izin suami kalau yang masih aktif suaminya. Aktif itu maksudnya masih duit dan masih ado, masih buliah. Tapi kalau ndak buliah, ndak. Suami ibu baru pulang dari Pekanbaru, dari Batam gitu kan. Tahu-tahu, bang, awak ingin i'tikaf di Mas Haji. Tadi udah baru pulang baru, adik ke Pailo saja. Ndak mangga udah pulang kau. Itu ndak muah tu dah. Ndak usah. Di rumah saja. Di rumah tu lebih baik. Gitu. Kalau suaminya masih aktif. Tapi kalau ndak ada suami lagi, boleh Mas Haji. Kemudian aman. Makanya gangguan-gangguan anak-anak jangan sampai terjadi. Karena kita ibadah. Jadi Mas Haji itu ibadah Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dia meraih pahala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan salat sunnah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tilawah Al-Quran. Salat sunnah, zikir, doa, istighfar,
dia baca Al-Quran. Itu amalan-amalan di saat kita i'tikaf. Dan tetap jaga wudhu. Tuh. Kalau batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Boleh. Nah, di tempat i'tikaf sekarang udah banyak, masjid-masjid udah banyak. Maka ada disiapkan sahur bersama oleh panitia, oleh masjid, oleh donatur, karena beliau ingin beramal dengan itu. Luar biasa itu. Bagus. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi satu, mendapat pahala malam kemuliaan, malam qadar. Kedua, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan salat sunnah, zikir, doa, istighfar, dan membaca Al-Quran. Nah, malam tadi kami juga itu mulai jam 3 itu salat tahajud, lebih kurang 1 jam sampai jam 4 lebih. Ya, lebih kurang berapa juz lah gitu. Jadi bagus. Satu rakaat itu bisa mungkin 1 juz atau mungkin lebih atau lebih kurang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang ketiga, mencontoh dan mentauladani perbuatan Rasul. I'tikaf itu adalah perbuatan Rasul. Berarti sunnah Nabi. Nabi melaksanakan itu, melakukan itu sampai akhir hayat beliau. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Kadang-kadang kawan bertanya, kawan bingung loh. Awak bingung, kawan bingung, sama-sama bingung. Gitu. Jadi kalau ada mau tanya, boleh. Yang keempat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru 11 menit, Bapak Ibu. Itu yang pertama, keutamaan i'tikaf. Yang kedua, ketentuannya. Ini terakhir. 1, niat i'tikaf. Di rumah itu Bapak Ibu sudah punya niat i'tikaf, beramal i'tikaf itu. Karena itu adalah kalau tidak pakai niat, innamal a'malu binniyat. Setiap amal, pekerjaan, perbuatan itu dilakukan harus dengan niat. Kalau tidak, nanti tidak diijabah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di masjid. Yang kedua, di masjid. Dia harus di masjid, bukan di rumah, dan tidak di musola. Karena bahasa di sana adalah berdiam di masjid. Di Arab itu Rasulullah kan masjid dulu, walaupun kecil masjid juga. Yang ada musola hanya di Indonesia ini, di Padang, di Sumatera Barat, Surau. Kemudian berdiam diri dalam masjid tuh, tampaknya masjid dan berdiam diri. Berdiam diri itu makasihnya jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. I'tikaf itu akan batil, tidak sah kalau keluar masuk dan keluar itu tidak ada kepentingan. Contoh kepentingan itu, kepentingan syariat, wudhu batal, boleh keluar. Atau ada mendadak, dapat telepon apa segala macam, mungkin orang tua sakit atau beliau dalam keadaan sakaratul maut, boleh keluar. Gitu. Atau dalam hal-hal yang syar'i lah. Kalau tidak boleh. Karena nanti itu akan i'tikaf itu tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi menetap di masjid sampai selesai. Sampai selesai itu ya sampai subuh lah. Atau sampai sahur bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian orang yang beriktikaf itu Islam, berakal sehat, suci dari hadas besar dan kecil. Kalau hadas besar itu ya tidak boleh halangan, tidak boleh janabat dan segala macamnya. Tidak boleh haid, ibu-ibu, wanita-wanita halangan tidak boleh ikut i'tikaf karena tempatnya di dalam masjid dan berdiam diri dalam masjid. Orang junub juga tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir, penuhi adab-adab di dalam masjid.
Adab dalam masjid, sebelum masuk masjid berdoa. Kemudian salat sunnah doa. Salat sunnah tahiyatul masjid. Itu adab itu. Ndak berisik, ndak berlari-lari, ndak ribui, ndak mau masalah urusan dunia, ndak ada jual beli. Banyak itu larang pantang di masjid itu tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu majelis taklim manjua jilbab dalam masjid tidak boleh ya. Dilarang. Kok kemanjua di luar? Di luar tuh. Dalam tidak boleh. Karena masjid itu asal kata dari sajadah. Masjid, sajadah itu sujud. Masjid isi makan, tampe sujud. Jadi masjid tampe sujud. Bukan tempat yang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka hal-hal yang penting kita perhatikan agar ibadah i'tikaf kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan hal yang seperti itu. Pas jam 8:30. Ada bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Bapak Ibu sudah banyak ilmu selama ini dari awal Ramadan, siang, paginya, malamnya. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan lebih kurang 16 menit. 16 menit ya. Karena saya ukur supaya Anda melanglang buana nantinya. Baik, demikian saja dalam penyampaian Anda tadi. Ini adalah masih ada subuh ya? Masih ada. Lupa saya. Ya, mungkin. Nanti mohon diingatkan saja nanti Ustadz Zahari mana tahu lupa. Demikian saja, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam beramal, beribadah, dan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu tidak bisa dijamin kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka mari kita maksimalkan sebaik-baiknya. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.